Yang pertama, menu type file. 1. Save, berfungsi untuk menyimpan file. Yang kedua, save as, berfungsi untuk menyimpan kembali file dengan nama atau direktori yang berbeda. Yang ketiga, open, berfungsi untuk membuka file yang pernah disimpan. Yang keempat, close, berfungsi untuk menutup file yang aktif. Yang kelima, info, berfungsi untuk melihat informasi slide yang aktif. Yang keenam, recent, berfungsi untuk menampilkan file yang pernah dibuka. Yang ketujuh, new, berfungsi untuk membuat file baru. Yang kedelapan, print, berfungsi untuk menampilkan dan mencetak halaman slide ke printer. Yang kesembilan, save and send, berfungsi untuk menyimpan file dan format HTML, PDF, dan mengirim file melalui email. Yang ke-10, help, berfungsi untuk menampilkan menu bantuan. Yang ke-11, option, berfungsi untuk melakukan pengaturan file PowerPoint. Yang ke-12, exit, berfungsi untuk menutup file dan keluar dari aplikasi PowerPoint. Secara garis besar, tab Home terdiri dari 6 grup icon, yaitu clipboard, slide, font, paragraf, drawing. Yang pertama, clipboard. Grup clipboard terdiri dari 4 icon perintah, yaitu paste, cut, copy, format painter. Paste berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Copy yaitu berfungsi untuk membuat salinan dari teks yang diblok atau objek terpilih. Cut berfungsi untuk memotong teks yang ditandai atau objek terpilih. Format painter berfungsi untuk meniru format suatu bagian kemudian diterapkan ke bagian lainnya. Yang kedua, slide. Grup slide juga terdiri dari 4 icon perintah, yaitu new slide, layout, reset, dan selection. Yang pertama, new slide berfungsi untuk menambah halaman slide baru. Layout berfungsi untuk memilih jenis tata letak yang tersedia dalam PowerPoint. Reset berfungsi untuk menghapus format yang telah diterapkan pada halaman slide sehingga kembali ke format default. Selection berfungsi untuk membagi halaman slide ke dalam beberapa seksi. Yang ketiga adalah font. Pada grup font terdiri 13 icon, yaitu yang pertama, font box atau kotak berisi nama huruf, yaitu berfungsi untuk memilih jenis huruf yang tersedia dalam sistem. Yang kedua adalah font size box atau kotak berisi angka, berfungsi untuk mengubah ukuran huruf. Yang ketiga adalah font increase font size, yaitu berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap dengan klik mouse. Yang keempat adalah decrease font size, yaitu berfungsi untuk mengecilkan ukuran huruf secara bertahap dengan klik mouse. Yang kelima adalah clear all formatting, yaitu berfungsi untuk menghapus seluruh format yang telah diterapkan pada teks, sehingga bagian teks terlihat dengan tampilan standar. Yang keenam adalah bold, berfungsi untuk menebalkan huruf pada teks terpilih sebagai alternatif. Yang ketujuh adalah italic, berfungsi untuk membuat huruf miring. Yang kedelapan adalah underline, berfungsi untuk memberi garis bawah pada teks terpilih. Yang kesembilan adalah text shadow, berfungsi untuk memberi efek bayangan pada teks terpilih. Yang ke-10 adalah straight talk, yang berfungsi untuk memberi garis coretan pada bagian tengah teks terpilih. Yang ke-11 adalah karakter spacing, berfungsi untuk mengatur jarak spasi renggangan antar huruf. Yang ke-12 adalah change case, berfungsi untuk mengubah teks terpilih menjadi huruf besar atau kecil. Yang ke-13 adalah font color, berfungsi untuk mengubah warna huruf dari teks terpilih. Yang keempat, paragraf.
Paragraf terdiri dari 13 icon, yaitu yang pertama, bullet. Berfungsi untuk membuat paragraf penomoran dengan titik bulat atau bentuk objek lainnya. Yang kedua, numbering. Berfungsi untuk membuat paragraf penomoran dengan angka atau dengan huruf. Yang ketiga, decrease indent. Berfungsi untuk menggeser indentasi halaman ke sebelah kiri atau batas awal paragraf. Yang keempat, increase indent. Berfungsi untuk menggeser indentasi halaman ke sebelah kanan. Yang kelima adalah line spacing. Berfungsi untuk mengatur jarak spasi antar baris teks. Yang keenam, align text left. Berfungsi untuk mengatur teks menjadi rata kiri. Yang ketujuh, center. Berfungsi untuk mengatur teks menjadi rata tengah. Yang kedelapan, align text right. Berfungsi untuk mengatur teks menjadi rata kanan. Yang kesembilan, justify. Berfungsi untuk mengatur teks menjadi rata kanan kiri. Yang ke-10 adalah kolom. Berfungsi untuk mengubah jumlah kolom teks atau gaya koran, majalah atau kolom dokumen konvensional. Yang ke-11, text direction. Berfungsi untuk mengatur arah penulisan horizontal ke samping atau vertikal, atas bawah. Yang ke-11, align text. Berfungsi untuk mengatur paragraf berada di tengah kotak di sebelah atas atau di sebelah bawah kotak. Yang ke-12, convert to smart art. Berfungsi untuk mengubah teks penomoran agar berada dalam objek shape sehingga berbentuk ilustrasi. Yang kelima adalah drawing. Drawing terdapat 6 icon, yaitu yang pertama, shape box. Berfungsi untuk membuat objek shape di area halaman slide. Yang kedua adalah array. Berfungsi untuk mengatur susunan objek bersama objek lainnya. Yang ketiga, quick style. Berfungsi untuk membuat gambar objek shape dengan visual yang menarik. Yang keempat adalah shape file. Berfungsi untuk mengatur warna bagian tengah objek shape. Yang kelima, shape outline. Berfungsi untuk mengatur warna, bentuk, dan ketebalan garis tepi objek shape. Yang keenam, shape effect. Berfungsi untuk mengatur efek visual objek shape. Yang keenam, editing. Grup editing terdiri dari 3 icon, yaitu scene. Berfungsi untuk mencari kata atau karakter tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka. Yang kedua adalah replace. Berfungsi untuk mengganti kata tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka. Yang ketiga adalah select. Berfungsi untuk menyeleksi atau memilih objek dan mengatur jenis penyeleksiannya. Insert. Insert terdiri dari 7 icon. Yang pertama, tabel. Tabel berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada dokumen. Yang kedua adalah image. Yang pertama, picture. Berfungsi untuk menyisipkan file gambar dalam berbentuk format seperti JPG dan lain-lain. Yang kedua, clip art. Berfungsi untuk menyisipkan gambar dari clip art atau galeri Microsoft Office 2010. Yang ketiga, screenshot. Berfungsi menyisipkan gambar dari dokumen atau kotak dialog yang aktif. Yang keempat, foto album. Berfungsi untuk menyisipkan beberapa gambar menjadi album dalam file presentasi. Yang ketiga adalah illustration. Yang pertama, shape. Berfungsi untuk menyisipkan berbentuk objek gambar. Yang kedua, insert smart art graphic. Berfungsi untuk menyisipkan objek bagan atau diagram. Yang ketiga adalah chart. Berfungsi untuk menyisipkan objek dalam bentuk grafik. Yang keempat adalah link. 1. Hyperlink. Berfungsi untuk menyisipkan link pada teks atau objek presentasi. Yang kedua adalah action. Berfungsi untuk membuat aksi pada teks atau objek. Yang kelima adalah text. Yang pertama, textbook. Berfungsi untuk menyisipkan kotak teks. Yang kedua, header dan footer. Berfungsi untuk
menyisipkan catatan kepala dan catatan kaki. Yang ketiga adalah word art, berfungsi untuk menyisipkan teks artistik. Yang keempat adalah date and time, berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu sekarang ke dalam slide. Yang kelima, slide number, berfungsi untuk menyisipkan nomor halaman ke dalam slide. Yang keenam, objek, berfungsi untuk menyisipkan objek dari format file dokumen lainnya. Yang keenam adalah simbol. Pertama, equation, berfungsi untuk menyisipkan karakter matematika ke dalam slide. Yang kedua, simbol, berfungsi untuk menyisipkan karakter simbol ke dalam slide. Yang ketujuh adalah media. Pertama, video. Video berfungsi untuk menyisipkan file video ke dalam slide. Yang kedua adalah insert audio, berfungsi untuk menyisipkan file audio ke dalam slide. Yang keempat adalah menu ribbon design. Yang pertama, backstop. Backstop berfungsi untuk mengatur bentuk dan ukuran slide. Yang kedua, slide orientation, berfungsi untuk mengatur orientasi slide. Yang kedua adalah themes. Yang pertama, themes, berfungsi untuk mengatur tema slide. Yang kedua adalah color, berfungsi untuk mengatur warna dari tema slide yang dipilih. Yang ketiga adalah font, berfungsi untuk mengatur huruf dari tema slide yang dipilih. Yang keempat adalah efek, berfungsi untuk mengatur efek dari tema slide yang dipilih. Yang ketiga adalah background. Pertama, background style, berfungsi untuk mengatur warna latar belakang slide. Yang kedua adalah hide background graphic, berfungsi untuk menyembunyikan tema slide. Yang kelima adalah menu ribbon transition. Yang pertama, preview, berfungsi untuk menampilkan hasil transisi dari slide. Yang kedua adalah transition to the slide. Yang pertama, transition to the slide berfungsi untuk menentukan bentuk efek transisi pada slide yang aktif. Yang kedua, efek option, berfungsi untuk mengatur opsi bentuk efek transisi yang telah dipilih. Yang ketiga adalah timing. Pertama, sound, berfungsi untuk menambahkan suara pada setiap perubahan slide. Yang kedua, durasi, berfungsi untuk mengatur kecepatan atau durasi pada perubahan slide. Yang ketiga adalah apply to all, berfungsi untuk memberlakukan pengaturan efek transisi pada semua slide presentasi. Yang keempat adalah advanced slide, berfungsi untuk pengaturan efek transisi melalui bantuan klik mouse atau enter pada keyboard dan transisi bergerak secara otomatis dengan jeda waktu yang telah ditentukan. Yang keenam adalah menu ribbon animation. Yang pertama, preview, berfungsi untuk menampilkan hasil animasi pada slide. Yang kedua adalah animation. 1. Animation berfungsi untuk menentukan bentuk animasi pada teks atau objek yang terdapat pada slide. Yang kedua adalah efek. Option, berfungsi untuk menentukan pilihan efek pada animasi teks atau objek. Yang ketiga adalah add animation. Pertama, add animation berfungsi untuk menambahkan bentuk animasi lebih detail pada teks atau objek. Yang kedua, animation pane, berfungsi untuk menampilkan teks pane animasi di sebelah kanan lembar kerja atau slide. Yang ketiga adalah trigger, berfungsi untuk membuat efek animasi pemicu. Efek animasi ini bisa digunakan untuk memunculkan jawaban dari soal pilihan ganda yang dibuat PowerPoint. Yang keempat adalah animation title, berfungsi untuk menyalin format animasi, teks, atau objek lain. Yang keempat adalah timing. Pertama, start,
berfungsi untuk menentukan waktu pergerakan animasi. Yang kedua, animation duration, berfungsi untuk menentukan durasi pergerakan animasi. Yang ketiga adalah delay, berfungsi untuk menentukan jeda pergerakan animasi. Yang keempat adalah reorder animation, berfungsi untuk mengatur urutan pergerakan beberapa animasi pada suatu objek atau teks. Yang ketujuh, menu ribbon slideshow. Yang pertama, start slideshow. Pertama, slideshow from beginning, berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dimulai dari slide pertama. Yang kedua, from current slide, berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dimulai dari slide yang aktif. Yang ketiga, broadcast slideshow, berfungsi untuk mempublikasi presentasi ke web browser sehingga dapat dilihat oleh siapa saja. Yang keempat, custom slideshow, berfungsi untuk membuat urutan tampilan slide presentasi. Yang kedua adalah setup. 1. Setup slideshow, berfungsi untuk mengatur tampilan slideshow. Yang kedua, hidden slide, berfungsi untuk menyembunyikan slide tertentu. Yang ketiga, rehearse timing, berfungsi untuk merekam waktu tayang slide. Yang keempat, record slideshow, berfungsi untuk merekam waktu tayang slide dan narasi. Yang kelima, play narration, use timing, show media control, berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan narasi, waktu tayang, dan kontrol media. Yang ketiga adalah monitor. Pertama, resolution, berfungsi untuk menentukan resolusi monitor untuk mendapatkan tampilan presentasi dengan kualitas baik. Yang kedua, show on, berfungsi untuk menampilkan presentasi melalui monitor lain jika menggunakan lebih dari satu monitor. Yang ketiga, use presenter view, berfungsi untuk menampilkan presentasi melalui output device lain, misalnya menampilkan ke proyektor atau ke monitor lain. Yang kedelapan, menu ribbon review. 1. Proofing, spelling, berfungsi untuk memeriksa ejaan teks pada slide. Yang kedua, research, berfungsi untuk membuka research text pen untuk melihat referensi. Yang ketiga adalah thesaurus, berfungsi untuk menampilkan padanan kata dalam bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah language. 1. Translate, berfungsi untuk menerjemahkan kata ke dalam bahasa lain. Yang kedua, language, berfungsi untuk menentukan bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan. Yang ketiga adalah comment. 1. Snow markup, berfungsi untuk menampilkan komputer dan catatan yang lain. Yang kedua, new comment, berfungsi untuk menambahkan komentar pada objek atau teks yang terdapat pada slide. Yang ketiga, edit comment, berfungsi untuk memperbaiki komentar yang telah dibuat. Yang keempat, delete comment, berfungsi untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Yang kelima adalah preview comment, yang berfungsi untuk menampilkan komentar sebelumnya. Yang keenam adalah next comment, berfungsi untuk menampilkan komentar selanjutnya. Yang keempat adalah compare. 1. Compare berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan file presentasi lain ke dalam file presentasi yang sedang aktif. Yang kedua adalah accept, berfungsi untuk menyetujui untuk menggabungkan file presentasi yang sedang aktif. Yang ketiga adalah reject, berfungsi untuk membatalkan penggabungan file presentasi. Yang keempat adalah preview, berfungsi untuk menuju ke slide presentasi sebelumnya.
pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Yang kelima adalah next, berfungsi untuk menuju slide ke slide presentasi selanjutnya pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Yang keenam adalah reviewing pane, berfungsi untuk menampilkan jendela review. Yang ketujuh adalah end review, berfungsi untuk mengakhiri review file presentasi dan menyetujui atau membatalkan penggabungan file presentasi. Yang kesembilan adalah menu ribbon view. Yang pertama, presentation view. 1. Normal view, yaitu berfungsi untuk menampilkan slide dalam bentuk normal. Kedua, slide sorter, berfungsi untuk menampilkan slide dalam bentuk urutan dalam satu halaman. Yang ketiga, note tag view, berfungsi untuk membuat dan menampilkan catatan pada slide. Yang keempat adalah reading view, berfungsi untuk menampilkan slide dalam jendela presentasi PowerPoint. Yang kedua adalah master view. Yang pertama, slide master view, berfungsi untuk membuka slide master untuk mengubah desain tampilannya. Yang kedua, handout master view, berfungsi untuk menampilkan master handout untuk mengubah desain tampilannya. Yang ketiga, view note master, berfungsi untuk menampilkan catatan untuk master slide. Yang ketiga adalah show. Yang pertama, ruler, berfungsi untuk menampilkan mistar dengan memberi tanda centang. Yang kedua adalah grid line, berfungsi untuk menampilkan garis bantu untuk memudahkan pengaturan letak objek. Yang ketiga adalah guides, berfungsi untuk menampilkan garis pemandu objek gambar untuk memudahkan pengaturan letak objek. Yang keempat adalah zoom. 1. Zoom berfungsi untuk memperbesar tampilan slide. Yang kedua, fit to window, berfungsi untuk menyesuaikan tampilan slide dengan ukuran jendela. Yang kelima, color. 1. Color berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan warna. Yang kedua, grayscale, berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan warna abu-abu. Yang ketiga, black and white, berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan warna hitam dan putih. Yang keenam adalah window. 1. New window, berfungsi untuk membuka jendela yang baru dengan isi dokumen yang sama. Yang kedua adalah Alex All, berfungsi untuk mengatur jendela presentasi saling berdampingan. Yang ketiga adalah Cascade, berfungsi untuk mengatur jendela presentasi yang aktif dalam satu tampilan di layar monitor. Yang keempat adalah Move Split, berfungsi untuk memindahkan pemisahan antara beberapa presentasi yang aktif. Yang kelima adalah Switch Window, berfungsi untuk menutup jendela yang aktif dan membuka file presentasi lainnya. Yang ketujuh adalah Macros. Macros berfungsi untuk melihat daftar makro yang dapat dijalankan atau dihapus.